Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, kemudian mau mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang yang sukses di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, bab mengenai waktu yang mustajab. Dalam hadis nomor 1349, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhiri fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ati fakun. Artinya, yang paling dekat Tuhan dari hamba adalah di waktu tengah malam yang akhir. Maka apabila engkau bisa menjadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, maka jadilah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Hakim dari Amr. Status hadis ini sahih. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kalau Anda sedang mencari-cari waktu yang paling tepat untuk berdoa atau waktu yang paling baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah sepertiga malam yang akhir. Jadi kira-kira 1 jam atau 2 jam sebelum waktu subuh, kira-kira begitu, ya kan? Kenapa mustajab? Ini Rasulullah yang bilang. Enggak harus jelaskan kenapa mustajab ya mustajab, bagus ya bagus. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kemudian para ulama mencari penjelasan ilmiah kenapa waktu ini menjadi mustajab dan lain-lain. Tetapi jangan lupa, yang terpenting kita yakin terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil laili akhiri fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Hadis ini menginformasikan kepada kita, kalau kamu, kan bahasanya begitu, kalau kita kalau kita bisa berzikir di sepertiga malam yang akhir, lakukanlah. Kenapa? Karena di sana dalam tanda petik Allah sedang dekat sekali dengan hamba-hambanya. Nah, tapi kemudian para ahli takwil mentakwil supaya tidak terjebak dalam faham-faham mujassimah, dalam faham musyabihah, dalam faham hulul, wahdatul wujud dan lain-lain. Maka para ulama kemudian mentakwil bahwa Allah dekat dengan hambanya di sepertiga malam yang akhir. Artinya itu rahmatnya dekat, ampunannya dekat, kemudian ijabahnya dekat, kan begitu. Karena yang bilang Rasul, kita nggak bisa ngebantah, kira-kira begitu. Tetapi sudah seyogianya, ini kan pada awal hadis ini tadi dikatakan bahwa semua waktu 24 jam itu waktu kita untuk berzikir kepada Allah, waktu kita untuk berdoa kepada Allah, waktu kita untuk beribadah kepada Allah sama 24 jam. Tetapi ada jam-jam tertentu yang disebut oleh Rasulullah sebagai waktu yang spesial, yang utama. Di antaranya adalah sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang akhir, di sini ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala sedang sangat dekat dengan hambanya. Nah, lalu siapa yang bisa merasakan kedekatan tersebut? Nah,
tentu orang-orang yang mau mendekat kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia bisa merasakan kedekatan tersebut. Tetapi orang-orang seperti Anda, ya Anda jangan saya mudah-mudahan dekat. Amin ya Allah. Dan orang-orang seperti kita yang belum bisa merasakan kedekatan dengan Allah, minimal ilmu kita sampai. Maksudnya gimana? Ya, minimal kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu Rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka fakun." Minimal ilmu kita sampai bahwa nih Allah sedang dekat dengan saya nih, dalam tanda petik tentunya. Ini ridho Allah dengan sedang dekat dengan saya, dekat sekali. Maksudnya minta, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, gitu kan misalnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhamu. Kan sedang dekat kayak gitu. Ya jelas ya. Nah, ya, ibaratnya kalau yang jauh jadi dekat, nah itu. Jadi kita itu harus yakin dengan sabda Rasulullah, meskipun kita belum bisa merasakan kedekatannya, tapi kalau ilmu kita sampai, itu kita mempede-pedekan diri sedang dekat dengan saya, rahmat Allah sedang dekat nih, saya sedang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Saya bangun malam di sepertiga malam kemudian berdoa berzikir, itu berarti kita sedang dekat dengan Allah, sedang dalam tanda petik bersama Allah, sedang bersama ridho Allah. Pede-pedekan saja, dalilnya jelas. Kalau dalilnya jelas, pede kita itu bukan karena kepedean, tetapi karena kita tahu ilmunya. Aqrabu ma yakunu Rabbu minal abdi fi jawfil. Artinya apa? Ini salah satu cara untuk ma'rifatullah, mengetahui Allah sedang dekat, dalam tanda petik tentunya. Dasarnya apa? Ini hadis ini, aqrabu ma yakunu, kayak gitu. Kalau kita nggak pegang hadis ini, mungkin kita merasa kurang pede. Masa sih Allah yang begitu agung dekat dengan saya yang begitu rendah, kira-kira gitu. Tapi kalau pegang dengan ini, semata-mata kita hanya menjalankan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu ma'rifatul. Dengan ma'rifatul hadis membawa kita kepada ma'rifatullah. Dengan ma'rifatul hadis membuat kita menghilangkan perasaan-perasaan kepedean yang negatif. Ya kan, ma'rifatullah yang negatif. Kira-kira begitu. Sudah jelas ya. Tadi asal kita begini, kalau kita bisa hafalkan hadis ini, kalau nggak bisa simpan makna hadis ini di dalam kepala kita, di dalam hati kita, di dalam perilaku kita. Maksudnya gimana? Maksudnya begitu kita masuk ke sepertiga malam, baik tidur dulu maupun tidak tidur dulu. Kalau yang tidur dulu mungkin bangun jam 3. Begitu bangun kita langsung, ini kita nih ada dalam suatu waktu di mana Allah dekat dengan saya. Ya begitu. Ma'rifatu, seperti kebiasaan saya itu sudah dari setahun yang lalu. Alarm di HP saya itu saya setel jam 3. Nggak muluk-muluk lah, tujuannya yang penting setiap jam 3 saya bangun, kemudian tahu bahwa ini waktu mustajab, ini waktu ijabah, ini waktu di mana Allah dekat dengan saya. Udah. Setelah itu tidur lagi, kalau lagi malas. Tapi minimal kita sempat berzikir, sempat mengucapkan sesuatu, sempat merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelas saya yang malas bangun malam. Kalau ada yang rajin bangun malam, ini mantep gitu. Bangun, alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Langsung merasakan, oh ini waktu di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah sedang dekat dengan saya, Allah sedang dekat dengan hambanya. Sudah jelas ya. Jadi dengan ma'rifatul hadis ini kita bisa belajar menjadi ma'rifatullah. Kita juga bisa belajar menjadi ma'rifatun nafs. Dalam satu nafas kita melakukan 3 hal. Pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatul Rasul yang mengucapkan hadis ini, yang ketiga ma'rifatun nafs, mengetahui siapa diri kita yang membaca hadis ini. Kira begitu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 1941. Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis
innallaha ta'ala yumhil hatta idza kana thuluthul lailil akhiru nazala ila sama'id dunya fanada hal min mustaghfirin hal min taibin hal min sa'irin hal min da'in hatta yang fajru. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan sehingga apabila telah datang sepertiga malam yang akhir maka turun ke langit dunia terdekat kemudian memanggil, apakah ada yang meminta ampunan, apakah ada yang bertaubat, apakah ada yang meminta, apakah ada yang berdoa, begitu sampai terang fajar. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Abu Sa'id dan Abi Hurairah secara bersamaan. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan keutamaan waktu sepertiga malam yang akhir karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridha, rahmat, ampunan dan pemberian dan ijabah kepada kita sekalian. Nah, ini dalam hadis ini jelas dikatakan innallaha ta'ala yumhil hatta idza kana surusil lailil akhiru nazala ila sam'id dunya. Nah, ini bagi orang-orang mujassimah dan musyabbihah yang enggak mau mentakwil, maka dia itu membayangkan Allah turun ke langit dunia kemudian memandang makhluknya berkata, ada yang mau minta ampunan enggak? Ada yang bertobat enggak? Ada yang mau meminta enggak? Ada yang berdoa enggak? Kalau ada yang mau meminta istighfar, saya ampunin. Kalau ada yang bertobat, saya berikan taubat. Kalau ada yang meminta, saya kasih apa yang dia minta. Kalau ada yang berdoa, saya ijabah. Nah, ini orang-orang mujassimah musyabbihah. Tentu kita enggak seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah mentakwil bahwa yang dimaksud Allah turun itu rahmat Allah turun, ridho Allah turun, ampunan Allah turun, ijabah Allah turun, kira-kira begitu. Nah, lagi-lagi dengan mengetahui hadis ini kita menjadi tahu siapa Allah. Dengan mengetahui hadis ini kita jadi tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk di waktu sepertiga malam yang akhir, seyogyanya sebagai muslim kita bisa merasakan bahwa ini loh waktu di mana dalam tanda petik Allah turun ke dunia untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Harusnya merasakan itu. Kalau Anda belum merasakan, jangan bawa saya. Mudah-mudahan saya bisa merasakan. Amin ya Allah. Kayak gitu. Ya, ini senyum-senyum harapan. Ya kan? Jadi seyogyanya kalau kita belum bisa merasakan dalam tanda petik kedatangan ridho Allah, kedatangan rahmat Allah di sepertiga malam yang akhir, maka minimal ilmu kita tuh sampai, minimal itu ma'rifatullah lewat ilmu. Kita tahu Allah sedang turun dalam tanda petik, rahmat Allah sedang turun, ridho Allah sedang turun di sepertiga malam yang akhir. Syukur-syukur kita bangun di sepertiga malam yang akhir, kemudian sholat tahajud, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau yang belum bisa, ikuti seperti yang saya lakukan. Setel alarm jam 3, kemudian bangun, matikan. Nah, sebelum matikan minimal sedetik, 2 detik kita ma'rifatullah melalui hadis ini bahwa Allah sedang turun dalam tanda petik, ridho Allah sedang turun, rahmat Allah sedang turun, dan hamba Allah sedang turun. Ya kan? Sehingga kita minimal sedetik, 2 detik kita ingat kepada Allah, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kayak begitu. Itu bedanya orang yang alim dan tidak alim. Artinya apa? Dengan satu hadis ini saja kita bisa bersama Allah, bisa ma'rifatullah. Nah, begini bedanya. Kalau kita nggak tahu hadis ini, kita kemudian kan istilahnya menjadi sok kepedean dapat ridho Allah, sok kepedean bersama Allah, sok kepedean dapat ampunan Allah. Tapi kalau tahu hadis ini tidak. Innallaha ta'ala yumhil hatta idza kana thulusul lailil akhiru nazala ila sam'id dunya fanada hal min mustaghfirin hal min taibin hal min sa'irin hal min da'in hatta yang fajrul faj. Itu jelas ya. Jadi kesimpulannya begini deh, enggak usah dalam-dalam, bahwa sepertiga malam yang akhir adalah waktu mustajab untuk berdoa.
berdoa adalah salah satu waktu terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa waktu terbaik? Karena di sepertiga malam itulah rahmat Allah turun, ridho Allah turun, ampunan Allah turun, kan gitu, ijabah Allah turun. Bahkan dalam tanda petik bagi orang-orang yang tidak mau mentakwil mengatakan Allah turun di sepertiga malam yang akhir. Tapi kita kan ahlus sunnah wal jamaah yang punya keyakinan mukhalafatu lil hawati, seperti apa namanya, Allah wujud tidak bako, mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi, dan seterusnya. Sehingga kalau kita sudah dibentengi dengan nadoman itu yang sifat 20, insya Allah kita akan selamat dengan hadis-hadis, nas-nas atau ayat-ayat yang berkaitan sepertinya ayat-ayat mutasyabih, sehingga kemudian teman saudara-saudara kita dari muslim yang lain terjebak dalam paham musyabihah, mutasyabiha atau mujassimah itu karena itu mungkin nggak hafal kira gitu. Ya, intinya bahwa salah satu waktu mustajab, waktu terbaik untuk ibadah kita adalah sepertiga malam yang akhir. Coba latihanlah. Syukur-syukur kita bisa tahajud, bisa ibadah di waktu. Kalaupun tidak, minimal sedetik 2 detik kita terbangun di sepertiga malamnya. Minimal sedetik 2 detik kita ingat kepada Allah di waktu itu. Caranya gimana? Ya tentu setiap orang punya trik sendiri-sendiri. Salah satu triknya adalah membunyikan alarm. Bunyikan sekeras-kerasnya, net. Kalau kan tidur kita terganggu, bangun. Matikan lagi, kalau pas eling bangun, kemudian kita melakukan ibadah apa saja, bisa sholat, bisa belajar, bisa kayak saya gini nih ngomong sendiri di depan kamera dan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.